Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alfian Trisnajaya, mahasiswa dari Universitas Subang, Prodi Ilmu Komputer dengan NPM D1A20067. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan isi dari buku Pendidikan Pancasila dengan pengarang Dr. Ujang Carda. Dalam buku ini ada 10 bab. Menjelaskan tentang orientasi terhadap pendidikan Pancasila. Yang di dalamnya ada landasan dan tujuan pendidikan Pancasila, ada landasan historis, yuridis, landasan sosiologis, landasan filosofis, dan landasan kultural. Berdua rumusan Pancasila. Secara etimologis, istilah Pancasila berasal dari Sanskerta India yang menurut Muhammad Yamin, yaitu panca artinya 5, sila vokal 1 pendek artinya batu sendi, alas atau dasar. Sila vokal 1 panjang artinya peraturan tingkah laku yang baik, yang penting atau yang senonoh. 3. Tujuan mempelajari Pancasila. Tujuan mempelajari Pancasila adalah ingin mengetahui Pancasila yang benar atau yakin dapat dipertanggungjawabkan. Bab 2 menjelaskan tentang memahami sejarah Pancasila sebagai lambang negara Indonesia. Pancasila dalam sejarah bangsa Indonesia, Presiden Soekarno pernah mengatakan, "Jangan sesekali meninggalkan sejarah." Pancasila sebagai lambang negara, Garuda sebagai lambang negara muncul dalam berbagai kisah. Garuda melambangkan kebijakan, pengetahuan, kekuatan, keberanian, kesetiaan, dan disiplin. Bertiga, memahami Pancasila sebagai lambang negara Indonesia dari putusan Mahkamah Konstitusi nomor 4 2012. Di dalamnya memahami Pancasila sebagai sistem filsafat. Pengertian filsafat. Filsafat merupakan kata majemuk yang terdiri dari philen berarti mencintai, sedangkan sophos berarti bijaksana. Maka artinya mencintai hal-hal yang bersifat bijaksana. B. Pengertian Pancasila sebagai sistem filsafat. Pancasila sebagai sistem filsafat adalah kesatuan dari berbagai unsur yang memiliki fungsi tersendiri, tujuan yang sama, saling keterkaitan, dan ketergantungan. C. Konsep dasar filsafat Pancasila. Pancasila sebagai sistem filsafat mempunyai konsep dasar yang menjadi landasan bagi segala ajarannya. Konsep dasar itu adalah pandangan tentang manusia yang mempunyai peran sentral dalam filsafat Pancasila, manusia sebagai subjek maupun sebagai objek. D. Landasan filsafat Pancasila. Pancasila dikatakan sebagai filsafat karena Pancasila merupakan hasil perenungan jiwa yang mendalam yang dilakukan oleh The Founding Father Indonesia. Lanjut. Bab 4 menjelaskan tentang memahami Pancasila sebagai sistem nilai etika dan norma. Pengertian nilai etika dan norma. Nilai pada hakikatnya adalah sifat atau kualitas yang melekat pada suatu objek, bukan objek itu sendiri. Etika adalah suatu cabang dari filsafat yang mencoba untuk mengevaluasi dan menetapkan teori umum tentang tingkah laku berdasarkan aturan-aturan moral. Dan norma adalah kaidah atau aturan yang berlaku bagi manusia yang berisi perintah, larangan, dan sanksi antar manusia dalam suatu kelompok masyarakat. Yang B. Pancasila sebagai nilai dasar fundamental bagi bangsa dan negara. Pancasila sebagai dasar filsafat negara serta filsafat hidup bangsa Indonesia pada hakikatnya merupakan suatu nilai-nilai yang bersifat sistematis, fundamental, dan menyeluruh. Bab 5 menjelaskan tentang memahami muatan sila-sila dalam Pancasila. Hakikat nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila terkait dengan hakikat sila-sila Pancasila. Pengertian kata hakikat dapat dipahami beberapa kategori, yaitu hakikat abstrak, hakikat pribadi, dan hakikat konkret.
Isi arti materi muatan sila-sila dalam Pancasila. Kemanusiaan berasal dari kata manusia yang artinya makhluk berbudi yang memiliki potensi piksar, rasa, karsa, dan cipta. Refleksi nilai-nilai keislaman dalam Pancasila ada di buku tersebut. Nah, bab 6, memahami Pancasila sebagai ideologi bangsa dan negara. A. Pengertian ideologi. Ideologi berarti ilmu pengertian-pengertian dasar atau dalam pengertian sehari-hari. Dia disamakan artinya cita-cita. Makna ideologi bagi bangsa Indonesia, pada hakikatnya ideologi adalah hasil refleksi manusia berkat kemampuannya mengadakan distansi terhadap dunia kehidupannya, maka terdapat suatu yang bersifat dialektis antara ideologi dengan masyarakat negara. C. Perbandingan ideologi Pancasila dengan ideologi lain. Satu, ideologi Pancasila berupa kumpulan pikiran-pikiran rakyat yang mengandung pandangan tentang keadaan bangsa. Ideologi liberalisme adalah di mana sistem sosial ekonomi dikuasai oleh kaum aristokratis, feodal, dan menindas hak-hak individu. Nomor 3, ideologi konservatif adalah ketika liberalisme menggoncengkan struktur masyarakat feodal yang mapan. Yang D, kedudukan dan fungsi Pancasila dalam tata kehidupan bangsa Indonesia. Yang E, memahami makna Pancasila sebagai ideologi negara dari putusan Mahkamah Konstitusi nomor 100 PUXL 2013. Dan di bab 7 menjelaskan tentang memahami demokrasi Pancasila. Konsep demokrasi semula lahir dari pemikiran mengenai hubungan negara dan hukum di Yunani kuno. Kemudian dipraktikkan dalam kehidupan bernegara antara abad 6 sampai dengan abad 3. Yang B, konsep demokrasi. Para filsuf klasik seperti Plato, Aristoteles, dan Polybios pada umumnya mengklasifikasikan bentuk-bentuk negara menjadi 3 bentuk, yaitu monarki, aristokrasi, dan demokrasi. Menjelaskan tentang memahami hak dan kewajiban asasi manusia dalam Pancasila. A. Sejarah perkembangan hak asasi manusia. B. Istilah dan pengertian hak asasi manusia. Hak asasi manusia adalah sebuah konsep hukum dan normatif yang menyatakan bahwa manusia memiliki hak yang melekat pada dirinya karena ia adalah seorang manusia. Macam-macam hak asasi manusia. Hak asasi manusia beberapa macam menurut Miriam Budiarjo. Hak asasi kebebasan mengeluarkan pendapat, hak atas kedudukan yang sama di dalam hukum, hak atas kebebasan berkumpul, hak atas penghidupan yang layak, hak atas kebebasan berserikat, hak atas pengajaran, dan lainnya. Yang bab 10 berisikan tentang refleksi Pancasila sebagai paradigma reformasi dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. A. Pengertian paradigma. Paradigma adalah model utama, pola, atau metode untuk meraih beberapa jenis tujuan. Pancasila sebagai paradigma pembangunan. Pancasila sebagai paradigma pembangunan artinya nilai-nilai dasar Pancasila secara normatif menjadi dasar, kerangka acuan, dan tolak ukur dalam segenap aspek pembangunan nasional. Yang C. Pancasila sebagai paradigma reformasi adalah Pancasila sebuah dasar dan juga kerangka pikir serta pola pikir dari sebuah bangsa Indonesia. Yang D. Pancasila dalam paradigma kehidupan kampus, pendidikan tinggi sebagai institusi dalam masyarakat bukanlah merupakan menara gading yang jauh dari kepentingan masyarakat, melainkan senantiasa mengemban dan mengabdi kepada masyarakat. Eksistensi Pancasila sebagai paradigma pembangunan
Terima kasih sudah menonton dan mendengarkan saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like, share, komen, dan subscribe. Oke.